Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita jumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu bersama dengan saya Jeffrey Chandra di dalam YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey Chandra Channel. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, tetap itu tidak pernah bisa mengubah kebenaran bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat amat mencintai kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa menikmati hidup ini. Sebab ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita masih boleh menikmati kehidupan ini, tentunya dengan segala macam hal yang terjadi di dalamnya, baik yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya kurang baik atau yang sama sekali tidak baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa menjalin semua hal itu menjadi kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menyadari kebenaran ini, maka kita dapat berkata bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, hidup kita itu tetap indah. Karena hidup kita didasarkan kepada kasih setia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal dalam kehidupan ini yang manusia seringkali mengizinkan hal-hal yang terjadi di sekeliling mereka untuk merampas sukacita damai sejahtera dalam hidup mereka. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara, di dalam konten ini Bapak Ibu Saudara, saya beri judul Bukan Kanker Perampasnya. Kenapa? Karena nanti ada sebuah kesaksian tentang bagaimana orang yang mengalami kanker, dan orang pikir penyakit itulah yang telah merampas sukacita bahkan hidupnya, tetapi sebenarnya bukan itu dasarnya. Nah, lalu apa yang menjadi perampasnya? Nah, tentunya kita akan membahas lebih lanjut, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menyadari betapa hidup yang Kau hidupi ini tentunya sangat indah. Sebab tidak mungkin ketika Engkau Tuhan memulai rancangan-Mu atas hidup kami, kemudian Engkau hanya membiarkan kami tenggelam di dalam kegelapan maupun keputusasaan. Itu sebabnya Bapa, ajar kami untuk menyadari kebenaran ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami percaya semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan karena mendatangkan kebaikan, maka saat ini kami mau katakan bahwa hidup kami itu indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan waktu-waktu yang singkat ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri ya Tuhan yang menyadarkan kepada setiap kami arti hidup yang kami jalani ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada salah satu pujian di dalam CD saya Bapak Ibu Saudara, dan pujian ini judulnya Hidupku Indah. Ada banyak orang seringkali mengeluh bahwa hidupnya itu hanya penuh dengan kemalangan. Ya, salah satunya Naomi, Bapak Ibu Saudara. Begitu pahit dia merasakan kehidupannya sehingga dia merasa hidupnya itu penuh dengan kemalangan. Makanya dia tidak mau disebut Naomi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab Naomi itu artinya kesenangan. Kenapa dia tidak mau lagi disebut Naomi? Karena dia tidak pernah merasakan kesenangan dalam hidupnya. Yang dirasakan cuma kepahitan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dia mau dipanggilnya Mara. Apa arti kata Mara? Pahit. Sedemikian pahit hidupnya sampai-sampai dia tidak mau lagi disebut Naomi, tapi dia mau disebutnya Mara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang mengizinkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu merampas sukacita dan nilai hidupnya. Tetapi pujian ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap itu tidak pernah mengubah kebenaran bahwa hidup kita itu indah bersama dengan Tuhan. Saya rindu kita sama-sama belajar pujian ini, dan pujian ini berkata begini. Ku bersyukur buat yang terjadi
di hidupku. Tak pernah kau berpaling dariku. Ku menyembahmu, menyerahkan hidupku kepadamu, ya Tuhan yang hidup. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah cintamu kepadaku. Kau balut luka hatiku, kau pulihkan hidupku. Kini hidupku lebih berarti. Tak pernah kau biarkan aku jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kau membuat hidupku jadi indah. Kau balut luka hatiku, kau pulihkan hidupku. Kini hidupku lebih berarti. Tak pernah kau biarkan aku jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kau membuat hidupku jadi indah. Hanya Tuhan yang dapat membuat hidup kita menjadi indah, Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan dari kitab Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai ke-14 kita baca. Nanti selebihnya Bapak Ibu Saudara bisa menyelesaikannya sendiri. Mazmur 51 ini, Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat yang ke-9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ulang sekali lagi ayat yang terakhirnya tadi, Bapak Ibu Saudara, sebab ini menjadi dasar dari bahasan kita kali ini. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-14 dikatakan tadi, buatlah aku gembira lagi karena keselamatan daripadamu. Berilah aku hati yang rela untuk taat kepadamu.
Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar kesaksian dari seorang teman saya. Dan ia berkata, saya hampir tidak percaya akan apa yang saya lihat. Wajah yang bersinar penuh sukacita di depan saya adalah seorang pasien kemoterapi karena kanker getah bening stadium 4 yang dideritanya. Mengapa dia sampai tidak bisa percaya dengan kondisi yang ada di hadapan dia saat itu, Bapak Ibu Saudara? Karena dia berkata begini, sebab terakhir saat kami bertemu, wajahnya suram bukan main. Dan napasnya sudah begitu sesak. Karena 80% paru-parunya sudah dipenuhi oleh sel-sel kanker. Namun apa yang saya saksikan saat ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dengan leluasa ia bertutur bagaimana Tuhan telah memakai kondisi sulit dalam hidupnya itu untuk membongkar banyak kepahitan, kebencian, kemarahan, dan masalah-masalah lain yang selama ini tertimbun dalam hatinya. Karena semua telah dibereskan ketika ia sudah mengampuni orang-orang yang menyakitinya, setelah ia mampu untuk menerima kenyataan yang ada dan melepaskan semua masalahnya kepada Tuhan, maka sukacita dalam hatinya mengalir begitu deras. Dan ajaibnya, kondisi fisiknya ikut mengalami kemajuan. Karena yang telah merampas sukacitanya selama ini telah disingkirkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, apa yang terjadi pada pasien yang diceritakan tadi, di mana dia mengalami kanker getah bening stadium 4 ini, mengingatkan saya kepada Daud yang telah kehilangan sukacita ketika ia telah berbuat dosa. Dalam Mazmur yang ditulisnya, ia membuat pengakuan. Ia melukiskan bagaimana dosa yang selama ini dia pendam membuat batinnya bergumul dan tulangnya remuk. Kita baca itu tadi di ayat yang ke-5 dan 10. Namun Bapak Ibu Saudara, saat dosa-dosa itu dibereskan, Daud kembali menjadi orang yang berbahagia. Bandingkan dengan Mazmur 32 ayat yang pertama sampai yang kedua. Dan saya percaya banyak kita sudah hafal akan ayat ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Pada saat itu juga Daud merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan spontan mengalir dari bibirnya. Kalau kita baca lebih lanjut, itu tertulis di ayat yang ke-15 dan 16. Daud sadar bahwa sukacita itu sangat erat kaitannya dengan roh Tuhan yang berdiam di dalam dirinya. Di dalam ayat ke-13 tadi, kerelaan untuk taat juga merupakan karya roh Tuhan. Tadi kita ulang baca di ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, tentang ketaatan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami kehilangan sukacita? Ingatlah,
Salah satu perampas sukacita kita adalah dosa yang kita lakukan. Mari kita memeriksa diri. Apakah ada kebencian? Apakah ada kepahitan? Apakah ada dendam? Ketidakmauan untuk mengampuni? Atau dosa-dosa lain yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan? Mari kita akui dan tinggalkan. Biarkan Tuhan memerdekakan kita dan memberikan buah-buah sukacita melalui kehadiran Roh-Nya. Sebab dalam hubungan yang harmonis bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka situasi sesulit apapun tidak berkuasa untuk merampas sukacita kita. Sehingga apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita, kita tetap dapat membuat proklamasi bahwa hidupku indah. Ku bersyukur buat yang terjadi di hidupku. Tak pernah kau berpaling dariku. Ku menyembahmu, menyerahkan hidupku kepadamu, ya Tuhan yang hidup. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah cintamu kepadaku. Kau balut luka hatiku, kau pulihkan hidupku. Kini hidupku lebih berarti. Tak pernah kau biarkan aku jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kau membuat hidupku jadi indah. Mari sekali lagi sama-sama kita mau bersyukur. Ku bersyukur buat yang terjadi di hidupku. Tak pernah kau berpaling dariku. Ku menyembahmu, menyerahkan hidupku kepadamu, ya Tuhan yang hidup. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah cintamu kepadaku. Kau balut luka hatiku, kau pulihkan hidupku. Kini hidupku lebih berarti. Tak pernah kau biarkan aku jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kau membuat hidupku jadi indah. Kau balut luka hatiku, kau pulihkan hidupku. Kini hidupku lebih berarti. Tak pernah kau biarkan aku jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kau membuat hidupku jadi indah.
membuat hidupku jadi indah. Kau membuat hidupku jadi indah. Hanya Kau Tuhan yang dapat mengubah hidup kami jadi berarti, menjadi indah. Terima kasih Engkau Tuhan yang mengubah hidup kami. Hanya Kau Tuhan sumber sukacita dalam hidup kami. Terima kasih buat hidup yang berarti, buat hidup yang indah di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, syukuri segala kejadian yang pernah terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya untuk kejadian-kejadian yang baik, yang indah, namun untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Biarlah kita boleh bersyukur atas semuanya itu. Sebab tidak pernah Tuhan izinkan yang jahat terjadi dalam hidup kita. Masalahnya bukan karena itu buruk. Masalahnya adalah karena kita belum bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya Dia balut luka hati kita, Dia pulihkan hidup kita, sehingga hidup kita ini menjadi lebih berarti, sehingga hidup kita menjadi begitu indah. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Itu sebabnya izinkan tangan yang memegang tangan kita dan membawa kita kemanapun Dia ingin membawa kita. Karena percayalah, apapun yang Dia buat dalam hidup kita hanya akan membuat hidup kita menjadi lebih indah dan lebih indah dan lebih indah lagi. Haleluya. Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu. Ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hati kami yang hancur, kesesakan, ketidakadilan, penderitaan yang telah atau bahkan sedang terjadi dalam hidup kami saat ini. Semua itu membuat kami merasa hidup kami tidak ada artinya, dan membuat kami menyerah kalah adalah jalan satu-satunya untuk saat ini. Namun di saat kami mendengar firman-Mu, kami merasa malu. Kami telah mengabaikan kasih-Mu, karya-Mu, bahkan pengampunan-Mu yang telah dicurahkan atas hidup kami selama ini. Semua yang pernah terjadi dalam hidup kami membuat kami melupakan bahwa kami mempunyai Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Bahkan hal yang paling buruk sekalipun, Engkau sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Kami merasa malu Tuhan, maafkan kami. Saat ini kami mau menyatakan komitmen kami untuk bangkit dari keterpurukan, meninggalkan masa lalu kami, dan berjalan bersama-Mu, berlari mengejar rencana-Mu yang sempurna atas hidup kami. Karena saat ini kami menyadari betapa berharganya hidup kami ini, betapa indahnya hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang setuju sama-sama kita mau katakan amin.